asosiasi angkutan, saya tidak bisa sebutkan persatu, mohon maaf Pak. Dan juga lebih khusus teman-teman dari komunitas alias Jakarta Utara Angkutan. Alhamdulillah sore hari ini kita sudah bisa berkumpul, di mana kita akan mencoba melanjutkan hasil pertemuan yang sudah kita laksanakan yang terakhir itu bertempat di Cinomo. Hasil pertemuan beberapa rekomendasi yang sudah diberikan oleh teman-teman dari Kementerian kita juga sama-sama akan membahas. Namun hari ini kita akan memaparkan daripada draft surat bersama yang sudah kami susun dan kita akan coba bahas satu-satu. Namun sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada sore hari ini sambil menunggu Bapak Wali Kota bergabung dengan kita. Waktu kami persilakan Pak Asisten. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan PT Pelabuhan Indonesia Persero dan PT Kawasan Berikat Nusantara Persero dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDI dan Asosiasi Pengusaha Indonesia APRINDO dan Organda Industri Suspel dan Program ini terkait drafting Pak, dan ini masih posisi proses drafting tentang rencana kerjasama pelayanan, pengawasan dan penataan antrian angkutan bongkar muat peti kemas, pelabuhan dan zona serta arus moda transportasi angkutan di wilayah pemerintahan kota administrasi Jakarta Utara. Pada hari ini tanggal, bulan, tahun 2024 bertempat di Jakarta yang bertanggal di bawah ini. Nama Ali Maulana Hakim, Jabatan Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Alamat terlampir yang hal ini menjalani jabatan sebagaimana disebut di atas berdasarkan surat kuasa Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal sekian Oktober 2022. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kota Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian nama Adi Sugiri, Jabatan Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Persero, Regional 2 Tanjung Priok, alamat Jalan Raya Pelabuhan nomor 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam hal ini bertindak atas nama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Regional 2 Tanjung Priok, berdasarkan akta pendirian sekian-sekian, sebagaimana terakhir diubah dengan akta sekian-sekian. Jadi Mas. Kemudian 3 nama, jabatan dan alamat ini mewakili PT Kawasan Berikat Nusantara Persero. Kemudian keempat, nama, jabatan dan alamat mewakili Ketua Asosiasi Depo Kontainer Indonesia atau ASDI. 5, nama, jabatan alamat mewakili Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APRINDO. Kemudian nomor 6, nama, jabatan alamat mewakili Ketua Organda atau Suspel. 7, nama, jabatan alamat mewakili Ketua Klub Logindo. Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para pihak. 1. Dasar kesepakatan. 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2008 tentang pelayanan. 3. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor KM 11 tahun 2024 tentang rencana induk pelabuhan, Tanjung Priok dan Marunda terintegrasi. 4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 22/BC/2021 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Nomor 5 dan 6 nanti kita menyesuaikan terkait dengan draft tersebut. 7 yaitu notulen rapat tanggal 28 Maret 2024 bertempat di ruang VIP lantai 2 Blok B Kantor Wali Kota Jakarta Utara sesuai undangan Sekretaris Kota Wali Kota Administrasi Jakarta Utara nomor E/03-PU.10.00 perihal undangan rapat koordinasi. 2.
Menimbang satu, tingginya tingkat kemacetan di wilayah Jakarta Utara akibat dari tingginya volume truk angkutan bongkar muat peti kemas dari ke pelabuhan Tanjung Priok, Marunda, serta dari depo di sekitar pelabuhan yang berdampak kepada pelabuhan, bisnis dan masyarakat di sekitar pelabuhan. Dua, keberadaan depo peti kemas yang belum tertata baik dari jumlah maupun lokasi yang tersebar di sekitar pelabuhan. Tiga, maraknya area yang dijadikan tempat parkir truk dan alat berat yang menunggu untuk masuk ke pelabuhan maupun ke depo di sekitar pelabuhan yang belum tertata dan perlu dievaluasi dari lokasi dan klasifikasi jalan. Empat, tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk angkutan bongkar muat peti kemas di wilayah Jakarta Utara. Lima, bahwa perlu dilakukan penataan terhadap buffer area depo peti kemas full truck di wilayah kota Jakarta Utara. 6. Bahwa perlu dipersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana dalam peningkatan pelayanan, pengawasan, dan penataan antrian angkutan bongkar muat peti kemas pelabuhan dan zona serta arus moda transportasi angkutan di wilayah pemerintah kota administrasi Jakarta Utara yang terintegrasi. 7. Bahwa perlu dilakukan sinergi dalam rangka kerjasama untuk mengatasi kemacetan, keselamatan lalu lintas masyarakat, pengaturan depo penumpukan peti kemas, dan full truck trailer sesuai zona dan spesifikasi jalan. 3. Isi kesepakatan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak menyepakati: 1. Mempersiapkan rencana dalam peningkatan pelayanan, pengawasan dan penataan antrian angkutan bongkar muat peti kemas, pelabuhan, dan zona serta arus moda transportasi angkutan di wilayah pemerintah kota administrasi Jakarta Utara yang terintegrasi. 2. Melakukan sinergi dalam rangka kerjasama untuk mengatasi kemacetan, keselamatan lalu lintas masyarakat, pengaturan depo penumpukan peti kemas dan full truck trailer sesuai zona dan spesifikasi jalan. 3. Membuat kesepakatan bersama terkait kerjasama pelayanan, pengawasan dan penataan antrian angkutan bongkar muat peti kemas di wilayah kota administrasi Jakarta Utara. 4. Hasil kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan pemenuhan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Demikian perintah acara ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh para pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagai mestinya. Tergantung pihak-pihak yang akan melakukan penandatanganan sebagaimana isi awal pada saat nyusun ini. Lanjut Mas, jawab Bapak. Kami mohon silakan. Pak Amir, silakan. Visi dan formulanya sudah masuk. Ada satu hal yang unsur masyarakat yang harus Unsur masyarakat. ya kesepakatan ini kan awalnya waktu masih diperundingkan dengan BPN dan Pak Wali, kemudian situ ada asosiasi. Ternyata kita dari awal tidak langsung oleh masyarakat. Oh, Jadi kesepakatan begini juga ya. Artinya siap. Isi dari hal ini atas itu berjalan dengan rekomendasi yang kita akan berikan. Jadi representasi undang-undang itu akan terasa masyarakat. Jadi jangan lagi orang semua ini. Jangan sampai nanti berulang lagi. Ini pemilihan yang untuk ada kita pula, karena isinya sama dengan isinya sama. Jadi kalau masyarakat sudah ada, bisa berulang lagi. Jadi ada kesepakatan, jadi itu Pak Kamu yang di situ, biar ada apa-apa dan perwakilan lembaga, pemerintah dan perusahaan. Ini terjadilah harmonisasi di antara kita. Karena isi dari kesepakatan itu sebagian adalah akses masyarakat. Kalau tidak ada unsur masyarakat, nanti khawatir ada miss. Jadi kami mengusulkan kesepakatan di acara ini ditawarkan untuk masyarakat, yaitu ada di Jakarta Utara, Pak Ibu. Jadi kemarin juga informasi bahwa
Dan dari hasil pertemuan kita ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan. Salah satunya adalah karena ini kita terus berkomitmen untuk mengawal sampai selesai, maka perlu dibuat satu rekomendasi komite pengawas, komite pengawas masyarakat, komite masyarakat pengawas pengawas, dan itu sudah kami legalkan melalui kementerian. Baiknya pakai kawan-kawan, juga saya juga kan ini belum koordinasi secara sekarang bahkan saya waktu yang dimasukkan untuk komitmen ini perwakilan daripada masyarakat lembaga, karena itu lembaga resmi dan itu adalah perwakilan dari representasi daripada masyarakat. Ini seiring sejarah, karena itu tambahannya. Jadi jangan lucu, kalau kita kan sudah terus kita berantem kita sampai komite masyarakat pengawas kota pelabuhan. Komite masyarakat pengawas kota pelabuhan. Itu resmi. Sudah sepakat dan berkuang di saya sekarang. Karena itu kawan-kawan cukup. Saya mau teman-teman dari asosiasi atau wakil menyampaikan nggak? Masukan Bapak, silakan dong. Tambahan atau apa? Maaf, kali ini ikut dan kali ini sudah langsung untuk hasilnya nanti saat tadi disampaikan perwakilan masyarakat dari masalah foto ya, karena kalau satu nanti dari asosiasi punya yang traffic ya nggak selesai jadi kami tapi pada prinsipnya sebenarnya kali ini asosiasi sudah mewakili dari masyarakat usaha kan kami tidak program individu usaha, kami asosiasi pemerintah, asosiasi usaha dan asosiasi kas. Jadi kasarnya sudah terwakili, sudah apa yang disampaikan dalam poin tertentu yang sudah dibacakan, rasanya kami sebagai pengusaha produktif dan pelaku produktif peduli masalah kemacetan, masalah ekses kendaraan dan kami. Tapi memang banyak poin-poin yang kita harus jaga dan menjawab sekalian selain bagaimana penataan dalam depo, kontainer, parkir itu mungkin harus kita jaga karena regulator hari ini tidak melepaskan itu saja para pengusaha untuk mencari bahan parkir sendiri, depo sendiri. Tetapi kalau masyarakat menduga kami sebagai pengusaha transportasi untuk misalnya tidak boleh lintas jam 6 tidak boleh lintas para usaha tertentu ironi juga terganggu. Karena apa? Dulu waktu anak ini masih kosong, belum ada kegiatan, belum ada ekonomi berkembang, kami yang buka jalan duluan, yang buka depo sendiri, parkir sendiri, aspal sendiri, berapa meter kita bikinkan jalan termasuk kita lakukan garasi. Begitu berkembang, kami dimarginalkan di seluruh wilayah di Jakarta. Rasanya, jangan berpikir lagi kita akan disenangkan, tetapi kita juga tahu dan peduli ada masalah atas kami yang ada seperti ini. Kami para pengusaha juga berpikir bagaimana kita regulasi bersama dibangun, tetapi tidak gampang karena pindah dari DKI ke Jawa Barat itu prosesnya adalah sebuah provinsi di Jawa Timur. Jadi kita belum bisa menciptakan sampai di mana, tapi proses itu sudah ada. Karena kalau tidak, rasanya satu lembaga itu pemerintah berdasarkan sebuah pemerintah, masyarakat untuk kita dan kita harus bergerak sendiri. Saya kira itu yang perlu disampaikan. Terima kasih undangannya, semoga apa yang kita rumuskan menjadi aktual untuk kita bergerak lebih bagus ke depan. Dan kita juga sudah berbagi beberapa kali nantinya, kita sama-sama benahi memperbaiki kinerja kita. 60% kegiatan ekspor akan kita lindungi oleh karena baru mereka ekonomi di Jakarta. Terima kasih. Selamat sore.
Ya, saya berkata, kalau itu nggak bisa kita komunikasi, kita harus hidup Pak, itu mana? Bukan hanya dari kota Pak, bisa Indonesia Pak. Insta hukum ini Pak, tetap kita gunakan dua ini Pak. Sebagai semacam itu akan terwujud sangat ya. Nah, apalagi sesudah sampai sana Pak. Indonesia asli. Ya, kebetulan memang baru Pak, sudah November 2023. Jadi saya mengenai beberapa poin dari yang disampaikan di Pak. Yang pertama ini adalah pertama kali saya dengar wali kota untuk menghadiri acara seperti ini. Jadi saya tidak tahu apa sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada kesepakatan yang akan kita jalani bersama. Dan salah satunya adalah kolaborasi. Ini perlu dipahami bahwa depo di luar pelabuhan itu sebenarnya tidak semua berasli. Asli itu hanya anggota depo yang menangani kontainer empty. Ini pelayaran. Jadi empty kontainer yang pelayaran ditempatkan di depo-depo di bawah asli. Kurang lebih ada 147 nasional saat ini. Dan di Jakarta dan Surabaya paling banyak. Jawa Timur dan DKI Jakarta dan Jakarta. Jadi hampir 30% di Jakarta, 30% di Jawa Timur, selebihnya kampung. Nah, saya contohkan ada juga asosiasi depo Pak, asosiasi depo yang khusus untuk full kontainer Pak. Jadi seperti ini Pak, ya mungkin seperti itu. Jadi ada banyak sekali. Nah ini yang sebenarnya perlu disinergikan. Jangan sampai ada yang bermasalah yang itu adalah asli. Ya. Ini terjadi Pak, karena memang kurang informasi yang tepat dalam menangani permasalahan teknik. Dan kebetulan saya asli anak Priok Pak, ini masih mahoni. Jadi memang tiap hari kebetulan kantor saya di Kalimantan Baru dan tiap hari tidak ada waktu di jalur ini Pak. Apa tadi Pak? Pertanyaannya adalah begini, kalau memang ada tujuan untuk berkolaborasi, kita buat lagi sebenarnya di kelas. Apa yang harus dilakukan oleh masing-masing asosiasi ataupun institusi yang terkait. Jadi, oke, secara bersama, tapi setelah ini harus ada tindak lanjut yang itu. Jadi, bisnis plan atau kita bicara action plan yang jelas, kita mau ngapain, siapa yang kerjakan, targetnya apa. Jadi itu yang saya rasa masukan dari kita. Jadi, oke, kita dukung untuk program. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melangkah lagi kalau untuk lebih lagi Pak. Karena ini masih bersifat umum kesepakatan yang bisa kita teruskan. Kenapa kita perlu menjadi kesepakatan bersama? Karena masih wilayah sekelas kota. Makanya Pak Dulu tadi, kalau kelas di provinsi, naik kali kan impor Pak. Tapi nanti kita di Jakarta dulu akan laporkan Pak Dulu Pak. Dari inisiasi dari masyarakat dalam berkolaborasi dengan pemerintah dan juga kita lakukan kepada perhubungan Pak. Nah itu akan bersama lagi kebijakan kita lagi luar lagi nanti. Tapi sekarang ini memang kita lakukan. Tapi kalau seperti banyak kita masukkan nanti juga Pak. Siap melakukan. Ada lagi Pak? Saya membayangkan jika ini maka ini menjadi contoh yang pertama. Ini luar biasa ini ketika Pak mengawal ini mengatasi, saya membayangkan ini akan menjadi sesuatu yang menjadi luar biasa, menjadi prestasi yang luar biasa bagi Pak Ali sendiri dan Pak Ali Molan. Ini kedua anak negara. Oleh sebab itu agar bisa terukur dalam langkah-langkah yang kita lakukan, maka saya menyatakan kita tidak lagi berwacana, tapi sudah masuk pada persoalan-persoalan sehingga kalau boleh, karena kalau tidak ada biaya sendiri ini akan sulit dan kita perlu mengukurnya langkah-langkah yang kita lakukan.
tokoh di sini, ada Pak Sby, ada Pak Alimulan, ada Pak. Saya kira dua orang ini bisa tertentukan di surat saya, dan saya sepakati dia menjadi isi dari kesepakatan yang kita sampaikan pada proyek ini. Demikian Pak dan kita berkolaborasi banyak itu makanya ada Pak yang sendiri dari sendiri ini perhatian dari beliau Pak untuk kolaborasi dan menjelaskan itu. Tadi kita kemarin jadi memang kalau misalnya baru kita ini sudah beberapa kali kami koordinasi ini sudah berlangsung cukup ada 1 tahun Pak ya, 1 tahun Pak. Ya, kali dengan dari Pak Menteri itu 2019 ya, 2018 sudah berapa tahun itu Pak. Jadi kita coba menginisiasi supaya bisa evaluasi pada teman-teman masyarakat ini apa sih kebutuhan mereka ini bisa terwujudkan. Nah, ini akan kita di sini mudah-mudahan tanda-tanda menuju apa yang kita sedang bersama. Untuk itu mungkin ada sedikit pada orang Pak yang bisa menyampaikan dari dari perwakilan PKB Pak Arif. KBM Pak mewakili manajemen direksi dan kami juga Arif. Jadi ini teman-teman dari Anggong Pak mari kita membahas ini. Prinsipnya bahwa sesuatu kegiatan itu memang harus mengatur dari masyarakatnya juga. Nah, artinya di sini setelah MOU ini Pak, saya sepakat tadi memang sudah planningnya. Jadi MOU ini dulu kita buat itu untuk paham dulu. Di dalam hal untuk menjalankan misi dari Pemkot Jakarta Utara awali dengan masyarakatnya itu dulu. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah kami sih dari pihak KBN-nya terutama yang dibuat selama kami memang diperintahkan dalam hal menjadi suatu penelitian ataupun apapun bentuk lain. Kami juga akan berkoordinasi dulu Pak dengan Kementerian BUMN, karena dengan Pemkos juga pasti, karena kami kan menyelenggarakan APB yang bersama juga. Nah, yang kedua ini yang paling penting adalah yang pertama sekali nanti di planning itu kita harus tahu peta perannya setelah MOU ini ya. Jadi peta peran dalam arti kata kalau kita bicara supply chain itu dari sisi border ini adalah Indo. Nah, ada namanya transporter. Nah, transporter ini juga tadi berhubungan dengan SDK, apa ya, misalnya yang lainnya. Nah, ini juga harus memberikan masukan. Apakah bagian transporter dari City Line? Apakah dia bagian transporter dari custom broker? Apakah dia memang transporter dari Pelindo itu sendiri? Nah, artinya kegiatan impor ekspor itu tidak boleh terputus. Tapi catatannya ada masyarakat nih yang sifat-sifatnya sudah pasti namanya kebebasan area Pak. Itu harusnya dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, artinya di sini menentukan dulu Pak nanti transporternya nanti. Transporter itu truk atau kontainer Pak. Jadi itu di dunia impor ekspor begitu. Nah, nanti placement-nya kita tentukan. Placement itu yang harus punya kriteria, ya, akses jalannya seperti apa, kanan
aspal dan macam. Nah ini juga harus kita pahami dulu gitu. Ya artinya pindah itu belum tentu gitu ya. Tapi kita harus menentukan ini dulu kriterianya gitu. Nah, baru nanti yang selanjutnya itu yang paling penting adalah lingkungan. Saya sepakat tuh kemarin saya dengerin nih Pak Anung udah bagus ininya rakornya kemarin. Jadi memang lingkungan ini juga harus diperhatikan gitu. Karena sifat-sifatnya akan membawa ke dampak yang tidak sehat, sudah pasti, tidak aman, itu sudah pasti juga. Nah ini juga harus kita sampaikan. Nah, usulan saya dari planning itu, nanti timnya itu harus membawa Pemprov. Karena urut-urutannya ada Kementerian Perhubungan untuk perizinan, pengendalian pengawasan di Pemprov, Dinas Perhubungan. Kan gitu Pak Wawan, Pak Adrian ini harus ada. Kenapa? Seorang kawal dia tidak bisa preventif, dia juga tidak bisa enforcement gitu. Nah ini yang menjadi pandangan kita ke depannya. Ya saya bicara dari tingkat pertapaan Pak gitu ya. Nah jadi mungkin itu aja Pak Adan ya. Kalau saya nggak komentarin yang masalah MOU ini Pak, gitu ya memang ini sepakat gitu ya. Jadi pemahaman dulu gitu. Jadi nanti setelah ini ya kita bentuk PIC-nya siapa dari KBN yang menjadi nanti gitu. Nanti dari KINDO siapa, dari teman-teman asosiasi siapa, kita disebutkan aja supaya nanti bikin tertutup yang untuk planning tadi gitu Pak. Nah dari masyarakat juga nanti dari komite apa tadi Manu Bawas, nah ini juga kasih masukan gitu ya. Artinya dalam arti kata tadi ya pendapatannya itu di masyarakat juga harus ada. Pak dari sini itu kamu mungkin Pak karena ini begini bisa begitu. Jadi memang pengembangan pelabuhan dari tahun 70-an ya betul ya tahun 70-an disambut. Ya Bapak juga kalau dia artinya beliau Pak sama. Jadi memang saya juga terusir Pak. Terusir. Saya dulu sambut Pak, sekarang jadi bagian. Bukan itunya ya, tapi memang kalau ekonomi itu memang begitu. Karena pelabuhan kita ya pelabuhan terbesar ya itu, yang lainnya itu harus lanjut. Sampai dulu Medan Sabang juga begitu ya Pak ya. Sabang pelabuhan terbuka, ditutup supaya masuk Priok, begitu. Nah mungkin ini yang menjadi perhatian kita. Jadi kita sepaham untuk membentuk suatu komunitas ataupun stakeholder lah ya, gitu ya. Itu untuk memikirkan ini juga sama-sama gitu. Nggak bisa Pak Wali saya nggak bisa. Dari itu sendiri nggak bisa juga. Gitu. Ya, mungkin itu aja Pak Anda. Sebelumnya terima kasih. Kalau boleh tahu boleh kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dari KBN, ketua asosiasi, baik dari Pindo, Pindo, kemudian Fiskal dan APD, pertama, jadi secara prinsip Pak, ini alhamdulillah mungkin bisa secara global mungkin ini kan niatnya dari kalau mereka secara global karena paham itu Pak. Namun memang akan sampaikan saya sepakat dengan Pak Ade bahwa kita harus menyesuaikan masyarakat. Nah ini yang menjadi trigger kalau menurut saya adalah Pemprov. Karena apa? Kebenaran dia itu hanya sampai dengan 9. Saya tidak bisa mengeluarkan ke Pak Ade kalau penerimaan oleh Pak Ade. Begitu juga dengan teman-teman Zoom Pak. Ya.
sebenarnya langkah konkret yang tadi dimintakan oleh Pak Yusuf di pelabuhan sendiri Pak, sebelum MOU ini terlaksana, kami sudah berbuat dengan teman-teman Blok Indo, Aksustal, Aprindo ini dalam membantu pemerintah kota dan provinsi. Apa itu Pak? SKID. Ini dilaksanakan di Jakarta ya, oleh Pak Raja, berimpact ke seluruh Indonesia Pak. SKID itu tidak ada polder yang masuk kalau dia tidak punya kartu Pak. Kartu ini bisa keluar ketika berikan oleh Pak rekomendasi Pak Sabana, dicetak oleh Beliau, kalau dia tidak bayar bill. Kalau SKID tidak ada hari ini, bahkan di Blok itu mengingatkan regulator yang ada di pelabuhan, kalau untuk berpikirkan kalau ada yang masih main-main Pak. Jadi kalau itu apalagi nanti kita bisa berintegrasikan Pak. Alhamdulillah Pak, ini mungkin yang perlu dari 2018 ini sebelum RMIP 2024 itu kemarin di bulan Maret sama Bali sudah pakai oleh Pak. Ini pun harus kami lakukan tidak hanya RMIP tapi RMIP terintegrasi dengan Marunda. Ini mudah-mudahan ini menjadi satu solusi juga. Kemudian Rindo kita sudah berbuat dengan membangun jalan tol Belitung kemudian teman-teman Pak Alex ini Mau ngecasan gimana Gus? itu kami kita sudah melakukan beberapa program termasuk kita lakukan mungkin kemarin saya coba Pak bisa hadir di Bogor pengen juga Pak lihat dengan pengen bersama tadi kita langsung hadir dan awalnya juga kan saya kenal lah tapi saya bilang ada kita akan kemudian kita karena ini hanya memulai saja. Jadi kami juga beberapa program dengan teman-teman akses dari kami awali kita SKID terus bahkan ini sudah diterapkan di seluruh pelabuhan di Indonesia. SKID itu sebagai pembatas bahwa tidak ada truk yang bodoh masuk ke pelabuhan. Nah ini juga akan membantu pendapatan daerah dari pajaknya, kiranya dan sebagainya. Kemudian untuk program kita adalah Pak Bali ini kan juga sudah kita tangani oleh Pak Menlu. Cuman kalau efektifnya memang masih perlukan lainnya. Mudah-mudahan ini akan segera kita juga banyak nanti mungkin tugas-tugas dari Pak Wali dan sebagainya untuk mengimplementasikan RIP ini. Kemudian kami juga dari mohon Pak Wali kita juga ada KSR kita safety training Pak. Jadi kita sudah beberapa kali memberikan pelatihan kepada para sopir Pak. Si praktis, bukan Pak. Safety training ini pelatihan bagaimana berpraktek dan nanti mungkin kami juga pengajarnya akan kita dari Bisu Pak. Pada terlibat semua. Kemudian selama ini kan dari tasnya kami tiga, tapi akan misalkan dari Polres Jakarta Kota. Kita semua terlibat. Kalau kami juga ada di komunikasi yang selama ini cuma kami Pak dan
tidak bisa menyampaikan apa program yang sudah dilakukan Perindo. Nah, karena Pak Wali oleh problem area atau wilayah kalau aku diberikan pemaparan yang kami harus sampaikan bahwa inilah. Ya, tapi kalau teman-teman yang mungkin briefingnya yang bisa kan, ini kemarin akhirnya sekarang di komunitas beberapa Pak sudah disampaikan, termasuk program-program terminal cooling system Pak. Jadi kalau masuk ke pelabuhan itu selama ini mungkin itu walaupun masih banyak yang harus sempurna dan teman-teman asosiasi Pak. Terminal cooling system itu selama ini mungkin belum tentu masuk semua di malam semua, itu terjadi kemacetan. Sekarang udah buat satu sistem, jadi masuknya itu ada kuotanya. Mungkin yang POT ini mungkin masuk ke 9 kali sampai ke 12 lagi. Nah, alangkah baiknya kalau satu saat dibedakan di atas di bawah itu dibuat satu buffer zone untuk training, nah, ini diintegrasikan ke situ Pak. Jadi ini mengalihkan nanti mungkin penataan karena depo-depo training yang sekarang ada di area-area yang bukan peruntukannya. Kami akan lebih baik Pak, karena kami sekarang juga mungkin Pak Wali ya, kita sedang membangun reklamasi terminal LPG itu Pak. Dan itu akan kita bangun jalan New Akses Pak Wali, yang nanti akan trasenya di kantornya 5 Pak. Dan ini akan dibuat semacam rest area atau transport di situ Pak, sehingga trafik yang belum punya depo itu tidak boleh berhubungan atau berhubungan tidak bisa masuk ke pelabuhan Pak. Itu bukan penampungannya, tapi penampungan yang terintegrasi Pak. Apa kami bisa berintegrasi dengan teman-teman asosiasi atau KPN. Ini adalah karena di pertampungannya dengan regulator yang maksudnya mungkin secara wilayah mungkin itu secara prinsip Perindo terbuka dan kita support apapun yang menjadi kebijakan kita semua. Kami punya ingin berbuat Pak. Tapi prinsipnya ini kami kan seorang mungkin atau direktur itu direktur di pelabuhan Pak. Tetapi pada saat keluar pelabuhan Pak, itu kebijakan direktur itu sudah ada. Terdapat tanggalnya pasti saya ada. Saya kalau berkata tanggal itu baru pernah ada. Bapak saya bilang, saya pikir secara prinsip kami dengan teman-teman asosiasi Bapak kita terus berulang juga safety driving yang tepat dari kami kita juga terus jalankan. Mudah-mudahan ini satu bentuk konkret dari kami dari Perindo. Jadi itu Pak dari kami nanti saya akan karena ini kan MOU juga mungkin perlu teman-teman produksi awal kan masih belum ada yang diadisi dan sebagainya masih kosong. Ini sehingga nanti setelah itu membantu kita sudah berjalan. Tapi dari itu kemudian sampaikan sekali lagi dari Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu yang mana? Kedua, Komite Masyarakat Pengawas Kota Pelabuhan. Oh ini gua harus ngobrol lagi tinggal sedikit. Dan teman-teman semua, ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan biasa hari ini sore ini saya bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua. Dengan ini saya Zoom, tadi ada dasar dari Zoom-nya sih kadang ada berubah di perhalus jadi jangan. Tapi dari penjelasan Pak Jenderal, saya agak surprise sedikit, tapi itu yang kalau kita gambarkan terus terrealisasi kayaknya terjawab. Itu tadi terjawab semua. Jadi mudah-mudahan ini sudah di hasil pembahasan dari Bapak Ibu semua bisa didukung, karena dasar atau awal kita membahas ini adalah karena adanya
sesuatu yang belum diatur. Jadi belum diatur. Sehingga kalau belum diatur, kalau kita mau nyala-nyalain, kan belum diatur. Tapi aturan-aturannya sudah ada. Ada aturannya sudah ada, tapi nggak ada yang dikirim tuh, jadi nggak diatur berdasarkan aturan itu. Jadi kalau dibilang belum diatur, itu aturan apa? Iya, mana Pak? Nggak dikasih tahu kalau itu mana. Nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang menyepakati untuk dilaksanakan aturan itu secara bersama-sama. Nah, ini bertahun-tahun sehingga terjadilah di wilayah Jakarta Utara. Saya nggak bilang hanya di kawasan Cikoding aja ini, tetapi juga kemungkinan sampai ke arah penjaringan itu ada, karena kontainer trailer kita juga sampai ke sana. Cuman memang yang agak ramai di sini, kenapa? Karena sering terekspos untuk kecelakaan, kekhawatiran, trauma masyarakat, keluarga terhadap aktivitas sehari-hari yang juga memang beririsan dengan aktivitas pelabuhan, terutama di angkutannya. Ya. Jadi bertahun-tahun hari ini kita kumpul, saya berharap di waktu ini, di kesempatan ini, dengan orang-orang yang ini, saat inilah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan solusi untuk permasalahan yang ada di masyarakat Jakarta Utara selama ini terkait dengan bukan kemacetan lalu lintas, bukan juga tentang kecelakaan, tetapi secara keseluruhan bagaimana masyarakat Jakarta Utara bisa tenang dan hilang traumanya terhadap bagaimana bahayanya jalur tengkorak yang ada di Jakarta Utara. Jadi mudah-mudahan dengan GM Pandi, dengan saya di sini semua, yang dari KPN, yang asosiasi dan komite masyarakat, komite masyarakat pengawas pelabuhan. Ini udah oke, komite masyarakat pengawas pelabuhan. Tadi memang ada aturan nih. Di aturan itu apa? Pelabuhan. Oke. Yang saya update ini berarti mudah-mudahan memang waktunya kita di sini, dan saya berharap ini menjadi amal ibadah bagi kita semua, amal jariah untuk ini menjadi legasi kita bersama. Saya banyak mengucapkan terima kasih pemerintah kota. Berarti kalau saya berdiri di sini, biasanya saya juga terkait dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, masuk Polres Pelabuhan juga dalam satu wadah Prokopipo. Jadi mengucapkan terima kasih, karena kalau kerja di sini tentu ini juga sudah kesepakatan Prokopipo. Mudah-mudahan bisa didukung bersama dan bisa kita realisasikan apa yang menjadi tugas dan kewenangan Bapak Ibu semua. Mainkan, jalankan fungsinya, jadikan sinergi menjadi komprehensif untuk kita capai bersama tujuan yang tadi dijelaskan oleh Pak Cilepca, dan itu aja. Mengucapkan terima kasih, dan selagi masih garis awal, saya ucapkan untuk yang muslim, terutama kepada yang hari, mohon maaf lahir batin. Kemudian yang muslim dan baru ketemu kenal salam kenal, terutama dari kalau ada apa-apa terkait dengan hal yang lain, bukan hanya asosiasi, bisa berkoordinasi dengan lembaga Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita berkembang ini selanjutnya kita akan lanjutkan dalam rapor berikutnya dengan ketua para pihak Simbaya. Kita sepakati tata tangan nanti akan bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu semua nanti untuk kami edarkan bersama-sama. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.